Selamat sore, perkenalkan nama saya Marian Tulanan. Saya dari kelas A5 jurusan Keperawatan semester 1. Kali ini saya akan membahas tentang kronologis kasus korupsi Asabri. Diketahui, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simajuntak, mengungkap kronologis kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Dia menuturkan, kasus korupsi Asabri ini bermulai pada 2012 berlangsung hingga 2019. Menurut artikel yang dilansir, bahwa kasus korupsi Asabri tersebut terjadi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penyelidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Asabri pada 2012 hingga 2019, yaitu Edward Seki Suarjaya, Betty Halim, dan Renner Abdul Rahman Latif. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simajuntak, menyatakan ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 3 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Leonard mengungkapkan peran masing-masing tersangka dalam kasus korupsi Asabri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Edward Seki Suarjaya atau yang disebut ESS. Dalam perkara ini, ESS ditetapkan sebagai tersangka selaku wira swasta yang merupakan mantan Direktur Ortos Holding Ltd. Leonard mengatakan sekitar tahun 2012 ada pertemuan antara direksi PT Asabri dengan ESS dan B terkait dengan rencana penjualan saham SUGI PT Sugi Energi Tbk. Setelah pertemuan tersebut, ESS kemudian meminta bantuan B selaku komisaris PT Millennium Danatama Sekuritas dan LHC selaku pemilik PT Millennium Capital Management untuk menjual saham Sugi dengan kesepakatan jika B dapat menjual 1 lembar saham Sugi, maka akan mendapat 2 lembar saham Sugi. B kemudian diberikan saham Sugi oleh ESS sebanyak 250 miliar lembar yang transaksinya dilakukan secara free of payment atau FOP melalui nomin ES di Millennium Danatama Sekuritas. Dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, setelah berhasil menaikkan harga saham Sugi melalui nominanya di PT Millennium Danatama Sekuritas, kemudian B menjual saham Sugi kepada PT Asabri, namun karena saham Sugi tidak memiliki fundamental yang baik dan bukan merupakan saham yang liquid, terjadi penurunan harga. Pada saat saham Sugi mengalami penurunan harga sampai 140 per lembar, kemudian PT Asabri bekerja sama dengan 4 manajer investasi MI untuk memindahkan saham Sugi dari portofolio saham PT Asabri menjadi underlying portofolio reksadana milik PT Asabri di Reksadana Guru, Reksadana Victoria Jupiter, Reksadana Recapital Equity Fund, Reksadana Millennium Balance Fund, dan Reksadana OSO Molucas Equity Fund, tidak dengan harga pas wajar tetapi dengan harga perolehan. Sementara itu, sisa saham Sugi yang masih ada di portofolio saham PT Asabri kemudian dijual di bawah perolehan Cutlass pada PT Tricor Capital Sarana. Yang kedua, Betty Halim. PT ditetapkan sebagai tersangka selaku mantan komisaris utama PT Sinergi Millennium Sekuritas atau dulu PT Millennium Danatama Sekuritas, mulanya PT Bumi Citra Permai Tbk atau BCIP, melakukan penawaran perdana di akhir tahun 2009. Diketahui, grup Millennium, PT Bumi Citra Investindo, Reksadana Millennium, berkembang reksadana Millennium Equity, Millennium Equity Growth Fund, PT Millennium Danatama Indonesia, dan Reksadana Millennium Dynamic Equity Fund, memiliki saham PT Bumi Citra Permai sebanyak 61%. Selain itu, komisaris utama PT BCIP adalah Tahir Firdian yang merupakan mertua dari B, sehingga saham BCIP dikendalikan oleh B
B selaku pengendali saham BCIP menawarkan saham BCIP kepada PT Asabri melalui IWS, sehingga saat itu IWS bersepakat dengan B bahwa PT Asabri akan membeli saham BCIP. Dengan catatan jika mengalami penurunan harga, maka B harus membeli kembali saham tersebut atau menggantinya dengan saham yang lebih bagus. Pembelian perdana saham BCIP dilakukan pada tahun 2014 dan berlanjut sampai dengan tahun 2017 tanpa adanya penawaran dari emiten BCIP dan tanpa dilakukan analisis saat atas saham BCIP oleh divisi investasi PT Asabri. Dalam melakukan transaksi saham, BCIP dilakukan melalui pasar negosiasi. Pembelian saham BCIP dilakukan pada saat harga tinggi, baik langsung dibeli untuk menjadi underlying portofolio saham PT Asabri maupun dibeli langsung oleh reksadana MI yang mengelola investasi PT Asabri kepada pihak ketiga Atrium Asia Capital Partners PT Ltd. Kemudian pihak ketiga menjual kembali secara negosiasi kepada reksadana atau MI yang mengelola investasi PT Asabri. Pada tahun 2017, ketika saham BCIP mengalami penurunan harga, PT Asabri memindahkan saham BCIP dari portofolio saham PT Asabri menjadi underlying reksadana, Millennium Balance Fund, dan reksadana MAM, dana berimbang syariah, dengan menggunakan harga perolehan atau lebih tinggi dari harga perolehan. Dan yang ketiga, Rainer Abdul Rahman Latif, atau bisa disebut RARL. Rainer ditetapkan sebagai tersangka selaku komisaris PT Sekawan Inti Pratama. Awalnya, PT Sekawan Inti Pratama Tbk atau Siap melakukan penawaran perdana saham Siap pada tahun 2008. Kemudian, pada tahun 2014 melakukan penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Sehingga sejak saat itu, Fundamental Resources menguasai 99,74% saham Siap atau RARL sendiri diketahui merupakan beneficial owner dari Fundamental Resources dan PT Indowana Bara Winning Coal atau IWBMC. Setelah penawaran umum terbatas, Fundamental Resources melakukan mutasi saham kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengannya, diantaranya kepada PT Evio Securities dan Instruksi Delivery Free of Payment atau DFOP. Transaksi baik jual maupun beli saham SIAP dilakukan di antara anggota grup RL melalui PT Evio Securities, sehingga terjadi bid up atas saham dan terjadi wash sell, sehingga seolah-olah terjadi pergerakan harga saham. Saham SIAP pernah dihentikan sementara perdagangannya oleh BEI pada 24 September 2014 dan 6 Februari 2015, sehingga saham Siap sebenarnya tidak layak untuk diinvestasikan. PT Asabri pada tahun 2014 sampai dengan 2015, meski tanpa ada analisis terkait pembelian saham PT SIAP oleh divisi investasi, tetapi tetap melakukan pembelian saham SIAP melalui PT Evio Sekuritas melalui di pasar negosiasi dengan harga 170 miliar per lembar sampai dengan 415 miliar per lembar. Pembelian saham Siap pada Desember 2014 dilakukan pada saat harga tinggi karena setelah itu mengalami penurunan harga. Leonard menjelaskan saat ini ketiga tersangka baru itu berada di tahanan karena terkait dengan perkara lainnya. ESS dan B merupakan terpidana dalam kasus dana pensiun PT Pertamina. Sedangkan RARL berstatus terdakwa perkara PT Dana Reksa. SSS dan B yang kini berstatus terpidana tengah menjalani hukuman di lokasi terpisah, yakni di Lembaga Permasyarakatan LP Selameba dan LP Perempuan Tangerang. Sementara itu, RARL ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sekian dan terima kasih.